mungkin karena mayoritas atau karena memang sudah jadi bagian dari apakah budaya atau semua orang sudah merasa sekarang kalau nggak pakai jilbab tuh malah justru yang aneh Bi. Karena orang semuanya sudah pakai jilbab, ini mayoritas pakai, dianggapnya bahwa itu wajib. Benar ada yang mewajibkan, tapi ada juga yang tidak mewajibkan. Jadi Abi nggak apa-apa Nana belum pakai jilbab. Wacana tentang jilbab tidak pernah selesai. Bahkan yang terbaru itu ada seorang influencer yang concern di kajian tafsir merespon penjelasan tentang jilbab yang disampaikan oleh Ustadz Kohdenis Lim, bahwa jilbab itu adalah terusan atau pakaian yang nyambung, bukan potongan, dan khimar atau kerudung itu harus menutupi dada. Sedangkan influencer tersebut menanggapinya dengan menyatakan selama menutupi aurat tidak ketat dan tipis maka sudah sesuai dengan maksud teks ayat. Nah, kita akan bahas seluk-beluk jilbab. Apakah jilbab itu harus menutupi dada dan bagaimana kriteria yang benar? Kenapa juga seorang mufasir besar seperti Quraish Shihab bahkan membiarkan anaknya Najwa Shihab untuk tidak memakai hijab? Kira-kira apa argumennya? Kita akan membahasnya dalam video ini, simak sampai habis. Ayat yang seringkali menjadi rujukan dalam pembahasan jilbab atau hijab ini adalah surat Al-Ahzab ayat 59 yang membahas tentang jilbab, dan surat An-Nur ayat 31 yang membicarakan perhiasan, dalam hal ini anggota tubuh wanita yang harus ditutupi. Sebelum masuk ke pembahasan tafsir ayatnya, jika kita lihat dinamika perdebatan masalah jilbab ini antara influencer Kohdenis Lim dan Quraish Shihab, jika ingin ditambahkan, maka akan terlihat tiga arus pendapat. Ya, yang pertama, Kohdenis di sini berada di posisi yang bisa dikatakan paling ketat karena menuntut pemakaian jilbab dalam makna aslinya, yaitu baju terusan. Dalam hal ini berarti pakaian syar'i itu harus berupa gamis atau abaya. Nah, kedua, influencer di sini berada di tengah-tengah. Karena asalkan pakaian tidak ketat, ya, tidak nerawang, tidak tipis, dan masih sopan, maka tidak masalah dan bisa dikatakan sudah syar'i, walaupun tidak menutupi dada. Dan terakhir, Quraish Shihab yang mempunyai posisi paling longgar dalam penerapan jilbab ini. Beliau berpendapat tidak ada kewajiban untuk memakai jilbab. Makanya anaknya sendiri, ya, Najwa Shihab tidak memakai jilbab sampai sekarang. Nah, pada video kali ini saya akan fokus membedah argumen dari Quraish Shihab dengan melihat penafsirannya tentang ayat-ayat jilbab, yaitu Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Sebenarnya argumen Quraish Shihab sudah panjang lebar, ya, dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, dan juga dalam tafsirnya Al-Misbah. Terkait dengan penafsirannya pada Al-Ahzab ayat 59, beliau berpendapat bahwa ayat tersebut tidak memerintahkan untuk memakai jilbab, melainkan pemakaiannya belum sesuai dengan yang dikehendaki ayat tersebut. Nah, ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh influencer tersebut, bahwa ayat ini turun ketika ada orang munafik yang mengganggu perempuan-perempuan yang berpakaian dengan tidak menutupi dada dan menjulurkannya ke belakang. Karena pada waktu itu hamba sahaya berpakaian demikian. Para orang munafik itu yang menggoda muslimah tersebut tahunya mereka adalah budak karena berpakaian sama seperti mereka. Jadi Al-Quran menyuruh kaum muslimah yang berpakaian seperti budak untuk memakai jilbab sampai ke bagian bawah, menutupi seluruh badan sampai kaki, agar membedakan dengan para budak, dan juga menjulurkan jilbab itu, ya, atau kerudung itu ke bagian dada. Quraish Shihab di sini merujuk pendapatnya Said Al-Ashmawi yang merupakan seorang pemikir radikal asal Mesir, bahwa ilat dari hukum jilbab dalam ayat ini adalah untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan budak,
atau hamba sahaya. Dengan demikian, karena sekarang tidak ada lagi budak, maka ayat ini tidak bisa lagi diterapkan dengan ilat tersebut. Ditambah di era sekarang, perempuan tidak perlu lagi keluar ke tempat terbuka untuk buang air, sehingga mereka tidak lagi diganggu oleh laki-laki yang genit. Maka bagi Quraisy Shihab, pakaian nasional yang terhormat yang menampilkan rambut, lengan, atau betis itu sudah cukup karena dianggap masih terhormat. Tentu maksudnya di sini bukan yang ketat dan erotis pastinya ya, tapi lebih ke kayak yang ada di presenter-presenter berita. Nah, seperti itu. Untuk memperkuat argumennya, beliau menggunakan istihsan dengan mempertimbangkan uruf atau kebiasaan, di mana pakaian terhormat seperti yang sudah disebutkan tadi di Indonesia sendiri sudah dianggap sebagai pakaian terhormat dan tidak melanggar syariat. Pembahasan selanjutnya adalah penafsiran di surat An-Nur ayat 31. Yang menjadi titik tekan di sini adalah pada kalimat illa ma zahara minha. Banyak ulama yang berbeda pendapat nih dalam menafsirkan apa yang dimaksud kalimat kecuali yang tampak darinya. Yang dianggap mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyatakan yang harus nampak itu adalah wajah dan telapak tangan seperti aurat perempuan dalam sholat. Namun di sini Quraisy Shihab sendiri tidak selalu condong pada pendapat tersebut yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Hal ini bukan saja karena lemahnya alasan dari pendapat itu, tapi juga wanita tampil dengan tampilan seperti itu, maka fungsi hiasan itu akan sirna. Padahal dikatakan pakaian adalah hiasan dan wanita juga suka berhias. Kasarannya gini, jika tampilan seperti itu, di mana letak hiasannya? Wong rapat gitu, flat gitu, nggak ada seni-seninya. Dalam memahami kalimat illa ma zahara minha, Quraisy Shihab mengutip pendapatnya Ibnu Ashur, dan memang Quraisy Shihab dalam tafsirnya sendiri sangat banyak ya mengutip pendapatnya Ibnu Ashur selain Al-Baidawi. Ibnu Ashur sendiri menyatakan bahwa kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu. Menurut Quraisy Shihab sendiri dalam tafsir Al-Misbahnya, yang kelihatan di tubuh perempuan ini adalah bagian wajah, telapak tangan, dan kepala atau rambut. Quraisy Shihab mengomentari tentang pendapat-pendapat ulama sebelumnya itu karena terpengaruh ya secara sadar atau tidak dengan model pakaian saat ini. Bagi Quraisy Shihab, ayat tersebut bukanlah membicarakan tentang batasan pakaian wanita, karena tidak secara gamblang membicarakan batasan pakaian wanita. Bentuk perintah dan larangan Allah dan Rasulnya juga tidak mesti itu berbentuk perintah dan larangan secara langsung. Kadang juga bisa bermakna anjuran atau berarti sebaiknya ditinggalkan. Dengan demikian, illa ma zahara minha bagi Quraisy Shihab, asalkan pakaian itu tidak melanggar norma dan prinsip agama, maka tidak masalah. Makanya pakaian nasional yang masih sopan dan elegan pun masih bisa digunakan. Karena menurut adat di sini, pakaian seperti itu tidaklah melanggar adat kebiasaan. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apakah pakaian terbuka dengan menampilkan rambut di sini itu tidak melanggar agama? Bukankah ayatnya menyebutkan jilbab? Jawabannya dikembalikan lagi, kalau pakaian dengan model jilbab itu adalah standar kesopanan pada saat itu, pada saat Al-Quran itu turun, dan standar kesopanan saat ini itu berbeda. Bahwa dengan menampilkan rambut pun tetap dikatakan sopan dan elegan, asalkan tidak erotis dan tipis. Maka ya yang menjadi standar itu ya seperti itu. Bisa dikatakan kalau Quraisy Shihab di sini mengatakan kalau jilbab itu baik yang dimaksud kerudung atau pakaian terusan itu merupakan produk budaya atau kebetulan ayat Al-Quran turun berkenaan dengan kultur pakaian orang Arab yang demikian. Sekali lagi ini pendapat yang dipakai oleh Quraisy Shihab. Kalian boleh setuju, boleh tidak. Kalau argumennya seperti itu, maka menjadi logis jika di dalam Al-Quran sendiri itu tidak ada batasan-batasan yang mutlak untuk pakaian wanita.
tidak seperti ayat tentang waris yang sudah jelas gamblang dan saklek. Saya sendiri melihat pendapat dari Guru Syab ini cukup masuk akal ya, karena pada faktanya tidak ada batasan di Al-Quran, makanya penafsiran seperti ini itu bisa lahir. Pada faktanya pakaian itu tidak bisa dilepaskan dari unsur budaya, sedangkan budaya adalah produk manusia dan pakaian adalah produk manusia. Selama tidak ada hal yang tidak bisa memisahkan antara pakaian dan budaya, maka penafsiran-penafsiran tentang atribut busana muslimah akan selalu dinamis. Namun di sini tetap ya, kalau saya punya anak perempuan juga pasti akan disuruh untuk memakai kerudung dan berpakaian sopan seperti pendapat influencer. Karena kita bisa memilih ya, mau berpakaian muslim secara sempurna atau hanya yang diperbolehkan saja. Jika mau berbicara sempurna, tentu apel yang utuh dan apel yang tinggal setengah lebih sempurna apel yang utuh. Itu logika sederhananya. Boleh setuju, boleh tidak, silahkan komen di bawah. Kali aja ada insight baru terkait hal ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.